Ikhwani rahimakumullah, apa yang pengen saya sampaikan sederhana saja buat pemirsa dimanapun antum berada. Ingat-ingat, hidup ini cuma sekali dan gak bisa diulangi. Hidup ini cuma sekali dan gak bisa diulangi. Jadi gak ada kalimat yuk mundur terus dibaleni gitu ya, gak bisa. Sekali maju gak bisa berhenti dan tidak ada kata kembali lagi. Yang kita punya cuman saat ini. Mamadhafat, yang lewat sudah lewat. Wal mu'ammal ghaib, yang nanti kita nggak ngerti masih ada atau sudah pergi, nggak ngerti. Nah, yang ada yang mana? Waktu yang sekarang, saat ini. Makanya biar kita bisa menikmati hidup, biar bisa menikmati hidup yang sekarang betul-betul dinikmati, yang sekarang betul-betul dinikmati. Caranya bagaimana? Menikmati itu bukan pakai mata, menikmati itu bukan pakai telinga, menikmati itu bukan pakai lidah, menikmati itu yang digunakan adalah hati. Yang menikmati adalah hati. Jadi kalau hatinya hidup, ya nanti semua jadinya nikmat. Kalau hatinya mati, gak bisa merasakan nikmat. Seperti apa itu? Permisalan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti kalau kita pengen bisa menikmati hidup, hatinya harus zikir, hatinya harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ini banyak orang hidup aneh, kurang percaya sama Allah, ngeri, penyakit itu. Ya penyakitnya apa? Kurang percaya sama Allah. Ngakunya percaya. Kalau ditanya yang ngasih rezeki siapa? Jawabannya apa itu? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang bisa menolong siapa? Allah. Yang bisa menjauhkan dari keburukan siapa? Allah. Yang bisa menghalangi rezeki siapa? Allah. Ini yakin semua, percaya semua. Tapi coba kalau kemudian dapat berita, besok kamu akan saya pecat dari kantor, tanda seru. Pertanyaannya, tenang atau galau? Besok kamu akan saya pecat, kata bosnya ini, dari kantor. Angkat kaki dari kantor, besok masuk, ambil semua barang-barang kamu. Saya mau nanya, tenang atau galau? Jujur mawon, tenang atau galau? Galau. Kenapa galau? Yang ngasih rezeki bosnya atau Allah? Nah kok galau? Udah percaya, tapi karena rasa percayanya itu tipis, maka disebut kurang percaya. Ada seorang wanita, istrinya ulama, disebutkan dalam kitab. Istrinya ulama, ditinggal ulama pergi haji sunnah, bukan haji yang wajib. Artinya haji lagi sebagai sunnah. Tetangganya wanita tadi biasa nonggo,
Nonggo itu bahasa Indonesianya apa? Main ke rumah tetangga, betul? Kok panjang betul ya? Kalau bahasa Jawanya apa? Nonggo. Bahasa Indonesianya main ke rumah tetangga. Ngobrol biasa, oknum ibu-ibu. Enggak semua ibu-ibu seperti ini, tapi tidak sedikit yang semacam ini. Ya enggak semua ibu-ibu seperti ini, tapi tidak sedikit yang semacam ini. Begitu nonggo ngobrol, obrolannya begini, Dek, bagus gak ini kalimatnya? Bagus, halus. Bojomu ninggali apa? Kamu ditinggal pergi haji, itu suamimu ninggalin apa? Ini pertanyaan kan wajar-wajar saja ya, wajar-wajar saja. Tapi dalam Islam ini namanya fudul. Pengen tahu urusannya orang yang dia seharusnya nggak boleh tahu dan nggak perlu tahu. Fudul. Nggak boleh seharusnya seperti itu, nanya-nanya urusan rumah tangga pribadi orang. Kalau kamu pengen bantu, nggak usah banyak nanya, pergi ke rumah tetanggamu, kemudian kasih 2 miliar, Dek, bojomu mangkat gaji ya, nih hadiah dari saya 2 miliar, bagus. Nggak usah banyak nanya, apalagi komentar. Jawab sama perempuan yang sholihah tadi. Lah yang pergi kan suami saya. Lah kalau kamu tanya suami saya ninggalin apa? Aneh kamu ini. Tonggonya lebih bingung. Kok pertanyaannya dibilang aneh? Maka nanya lagi, anehnya di mana? Anehnya di mana? Maka dijawab, lawang selama ini suami saya itu nggak bisa ngasih apa-apa kok. Selama ini suami saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya pergi masa saya pikirin. Tonggone mulai rodok seneng gitu. Oh, ada peluang. Ternyata suaminya nggak pernah ngasih apa-apa. Maka tetangganya ngomong, nah terus yang ngasih kamu selama ini siapa? Maka dijawab oleh wanita yang sholihah tadi, dari dulu dan sampai kapanpun yang ngasih saya cuma satu. Nah sopo? Allah. Jadi kalau suami saya pergi ya nggak jadi masalah. Allah nggak pernah pergi. Jadi aku ya tenang-tenang saja. Jadi ibu-ibu, kalau ditinggal suaminya tanpa ditinggali duit, tenang atau galau? Bu, kalau ditinggal suaminya pergi, nggak dititipi duit, tenang atau galau? Galau. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Mestinya kalau tahu Allah itu maha ada, tenang atau galau? Harusnya tenang. Nyatanya ora cetok, nggak jelas itu. Ngakunya tenang, punya Allah, tapi ternyata ditinggal suami galau. Memang betul kewajiban suami ngasih nafkah, itu lain urusannya. Tapi kewajiban setiap manusia nggak pernah menggantungkan nafkahnya pada manusia. Nafkahnya digantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang. Nah ini loh permisalnya orang yang zakir, orang yang ingat punya Allah, sama orang yang lupa kalau dia punya Allah. Yang ingat punya Allah hidup tenang. Yang lupa punya Allah gak tenang, galau. Itu saya dulu diajari kakek saya satu kalimat sederhana.
Kau kira Allah tidur apa? Allah tuh gak pernah tidur. Karena kakek saya itu asli Pati, akhirnya wafatnya di Kudus. Ya, salah satu gurunya kakek saya itu punya murid namanya Mbah Dolah Salam Kajen. Terus saya Ahmadun Runting, itu termasuk murid-muridnya kakek saya. Ayah saya itu lahir di pondoknya ya Ahmadun Runting. Bibi saya lahir di pondoknya Mbah Dolah Salam Kajen. Yang menyolatkan kakek saya, begitu jenazah ditaruh, selesai dimandikan dan dikafani, itu Mbah Dolah Salam Kajen. Nah, ajarannya orang-orang tua dulu tuh enak kok, nggak kebanyakan teori. Nah kamu ini sekarang kebanyakan belajar teori, kurang praktek. Orang dulu banyak praktek, teori ya banyak, tapi teorinya nggak ruwet, nggak mumet, enak teorinya. Allah tidak tidur, itu paham. Makanya dikatakan orang kalau mau tidur baca ayat kursi, gak akan didatangi setan, gak akan didekati setan sampai pagi, sampai bangun. La ta'khudhu sinatun wala naum. Salah satu ayat kursi itu kalimatnya, Allah itu tidak kena kantuk, ya, dan tidak tidur. Dia tidur. Maknanya apa? Hidupmu ini diurus betul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah urusi. Kalau yang urusi Allah seharusnya tenang, gak boleh galau, gak boleh risau, tenang saja. Dan ini harus diyakini dan dipraktekkan, diyakini, dipraktekkan, sehingga apapun yang terjadi itu bukan masalah, itu bukan masalah. Siap praktek, harus siap. Kalau nggak siap berarti siap mumet. Kalau nggak siap praktek semacam ini berarti siap pusing, berarti siap memikul beban. Nah, gimana caranya biar bisa ingat gitu, biar bisa jadi orang az-zakir, orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya harus minta dirinya diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan yang lain, karena orang yang beriman itu kalau diingatkan nanti dapat manfaat, nanti dapat manfaat. Contoh, saya mengingatkan jenengan semacam ini, saya juga lagi mengingatkan diri saya sendiri. Nah yang dengar itu biasanya orang beriman. Oh iya, asli kayak ngono ya. Ada apa aku mau mati? Sebetulnya hidup cuma seperti itu ya. Kenapa aku harus pusing?